Oke, pada bahasan selanjutnya setelah kita mengetahui rumus persamaan dari regresi linear berganda, kita bisa menghitung besarnya pengaruh atau fungsi regresi linear, analisis verifikatif dengan regresi linear berganda, sebagaimana yang sudah kita terangkan sebelumnya bahwa dia bisa memiliki atau analisis regresi linear berganda ini bisa memiliki dua fungsi. Yang pertama untuk melakukan prediksi, sebagaimana yang sudah kita lakukan di tutorial sebelumnya, dan yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah untuk menghitung besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya gitu. Nah, untuk menghitung besarnya pengaruh, sebenarnya kita sudah tahu bahwa besarnya nilai pengaruh total di model summary ini, kita sudah tahu bahwa nilai R square-nya sebesar 0,659. Nah, R ini untuk koefisien korelasinya sebesar 0,812. Jadi kita copy dulu yang ini di model summary. Lalu kita pindahkan ke masih dalam tab analisis verifikatif. Ini kita paste dulu di sini untuk model summary. Nah, ini kita bold yang R square-nya 0,659. Ini kita bold dulu. Nah, selanjutnya kita bisa bikin tabel besarnya pengaruh X1 dan X1 dan X2 terhadap Y gitu. Nah, kita tulis dulu di sini misalnya pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, di dalamnya kita bikin dulu misalnya di sini ada variabel, lalu ada nilai betanya, nilai zero order, dan nilai besarnya pengaruhnya. Kita tulis aja di sini pengaruh parsial gitu. Nah, kita bisa sesuaikan dulu lebar tabelnya biar pas. Itu udah cukup, zero order sedikit, lalu ada pengaruh parsial kayak gitu. Nah, ini variabelnya ada X1, X2, lalu ada total pengaruhnya besarnya berapa. Nah, ini bisa kita merge dulu, dia ketengahkan. Lalu ini kita ketengahkan semua. Itu kita bikin tabelnya. Oke, kita kasih warna. Ini kita merge lagi. Gitu. Nah, yang dilihat dari mana untuk menghitung nilai besarnya pengaruh parsial itu? Nah, ini kita bisa lihat di tabel koefisien hasil output dari SPSS, ada nilai correlation-nya di sini zero order. Nah, ini ada nilai beta dan ada nilai zero order. Nah, kita masukin yang X1-nya, misalnya S1 ROE, kita masukin nilai betanya adalah 0, atau kita copy aja ya, sama dengan kita masukin dari sini gitu, F7, kita enter. Nah, lalu untuk nilai DR-nya adalah sama dengan F8 ya. Kita enter. Nah, 0,762. Nah, untuk zero order-nya yang sini, ROE-nya 0,347 dan DR-nya 0,613. Ini kita copy lagi aja sama dengan I7 dan sama dengan I8. Itu kita tarik juga bisa. Nah, untuk besarnya pengaruh parsial dari variabel X1 cara mencarinya adalah sama dengan beta dikali zero ordernya kali dengan zero ordernya, atau D29 dikali E29 sama dengan. Nah, ini udah ketahuan besarnya berapa. Misalnya kita butuhnya pakai 3 angka ya, kita cukup pakai 3 angka di belakang komanya gitu. Lalu ini kita tarik juga untuk besarnya pengaruh X2. Nah, untuk besarnya pengaruh total, nah, tinggal kita auto sum aja. Auto sum F29 sama F30. Kita enter. Nah, ketahuan nilainya adalah sebesar 0,659. Jadi udah ketahuan bahwa nilai perhitungan kita dari total pengaruh parsial sebesar X1-nya sebesar 0,191, atau kalau dipersenkan ini berarti 19,1% pengaruh parsial X1 ROE terhadap PBV misalnya kayak gitu, atau kalau secara judul jadi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan sebesar 19,1%, sedangkan besarnya pengaruh struktur modal yang diproksikan sama debt to equity ratio itu, struktur modal terhadap nilai perusahaan sebesar
46,7%. Sehingga pengaruh parsialnya tadi sudah, nah pengaruh totalnya secara simultan gitu, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara simultan sebesar 65,9%. Nah, ini udah sama ya, hitungan dengan menggunakan SPSS 65,9, kita ngitung manual juga besarnya 65,9%. Nah, itu cara untuk menghitung besarnya pengaruh X1 dan X2 baik secara parsial maupun secara simultan terhadap Y. Nah, hasil penghitungan ini bisa langsung kalian copy nanti untuk pembahasan hasil penelitian di bab 4. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.